Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian, sejarah, dan dalil-dalil akhlak tasawuf. Baik, kita langsung ke bagian pertama, yaitu pengertian tasawuf. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab tasawufa, ya tasawwafu, tasawufan. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata suf yang berarti bulu domba, syaf barisan, safa jernih, dan sufah serambi Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya, tasawuf secara terminologi didefinisikan secara beragam dan dari berbagai sudut pandang. Namun dari kejadian sudut bahasa maupun istilah sebagaimana dijelaskan, menurut Nicholson bahwa masalah yang berkaitan dengan sufisme adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan secara jelas dan terang. Bahkan semakin banyak didefinisikan, maka akan semakin jauh melenceng dari makna dan istilah, makna dan tujuan. Namun menurut Abu Dinata, bahwa walaupun setiap para tokoh sufi berbeda pendapat dalam merumuskan arti tasawuf, tapi pada hakikatnya, pada intinya sama, bahwa tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada sejarah munculnya tasawuf. Cikal bakal munculnya tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Meskipun secara esensi dipraktikkan sejak awal mula Islam, namun terminologi tasawuf sebagaimana fikih dan kalam tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Istilah ini baru dikenal ketika Abu Hashim Al-Kufi mencantumkan kata al-sufi di belakang namanya. Namun bukan berarti dia adalah sufi pertama, karena sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh sufi terkenal seperti Hasan Al-Basri. Sebelum istilah tasawuf dikenal di masa awal, menurut Reynold A. Nicholson, bentuk-bentuk tasawuf pada mulanya adalah gerakan kezuhudan atau asketis yang merupakan bentuk tertua dari sufisme. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Qaf ayat 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, sebenarnya kami diciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan kepadanya. Kami lebih dekat kepadanya daripada pembuluh darahnya sendiri. Berdasarkan ayat tersebut, kebanyakan di kalangan para sufi berpendapat bahwa untuk mencari Tuhan, orang tidak perlu jauh-jauh, ia cukup kembali ke dalam dirinya sendiri. Maksudnya, kita harus introspeksi diri, memuhasabah diri kita atas apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat, dan sejauh mana kita mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sabda Rasulullah SAW juga dijelaskan yang artinya, barang siapa mengenal dirinya sendiri berarti ia mengenal Tuhannya. Sekian, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pemaparan materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzian dari kelompok 1 dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengertian dan Sejarah Munculnya dan Dalil-dalil tentang Tasawuf.
Di sini saya akan menjelaskan ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama pengertian tasawuf, yang kedua bagaimana munculnya tasawuf, dan yang ketiga dalil-dalil tasawuf. Langsung saja kita masuk pada pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf adalah salah satu ilmu yang mengajarkan tentang upaya untuk tetap hidup sederhana, jauh dari hal-hal duniawi. Dan tasawuf merupakan salah satu ilmu dasar yang harus diketahui oleh umat Islam selain dari ilmu tauhid dan fikih. Adapun pengertian tasawuf secara etimologi, kata tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahli sifah, yang berarti sekelompok orang yang di masa Rasulullah SAW yang hidupnya banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bagaimana munculnya tasawuf. Tasawuf dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad kedua Hijriah sebagai perkembangan lanjut dari kesalehan asketis atau para jahid yang mengelompokkan di serambi Masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, kelompok ini lebih mengkhususkan diri untuk beribadah dan pengembangan kehidupan rohaniah dan mengabaikan kenikmatan duniawi. Pola kehidupan kesalehan yang demikian merupakan awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembang dengan pesatnya dan masyarakat Islam. Cikal bakal munculnya tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam atau Islam itu sendiri sebagai suatu agama dengan perilaku yang sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sumbernya. Baik, kita masuk pada dalil-dalil tentang tasawuf yang terakhir, yaitu dalil-dalil tentang tasawuf. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Maksud dari ayat tersebut yaitu mengandung arti bahwa di mana Tuhan ada, di situ pula Tuhan dapat dijumpai. Maksudnya kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita, karena zatnya tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak pula dibatasi oleh tempat. Adapun di dalam surat lain Allah berfirman yang artinya, sebenarnya kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkannya kepadanya, kami lebih dekat kepadanya daripada pembuluh darahnya sendiri. Ya, surat Qaf ayat 16. Berdasarkan ayat tersebut, kebanyakan di kalangan para sufi berpendapat bahwa untuk mencari Tuhan, orang tidak perlu jauh-jauh. Ia cukup kembali ke dalam dirinya sendiri. Maksudnya kita harus introspeksi diri atau muhasabah diri. Muhasabah diri kita atas apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat, dan sejauh mana kita mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, mengenal diri sendiri, berarti ia mengenal Tuhannya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari makalah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nazmi, kelas 3D, ingin mempresentasikan makalah yang sudah saya rangkum dengan judul Tasawuf. Tasawuf adalah gerakan Islam yang menjelaskan atau mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa dan menyernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Sedangkan tasawuf berasal dari kata saf yang artinya suci. Menurut Al-Junaidi, tasawuf ialah membersihkan
hati dari yang mengganggu perasaan, berjuang menanggalkan pengaruh insting. Sejarah munculnya tasawuf adalah tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri sebagai suatu agama dengan perihal sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumbernya. Jadi tasawuf itu adalah langsung ke intinya, tasawuf itu adalah bersumber dari agama Islam sendiri yang contohnya kehidupan dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat dari Rasulullah itu sendiri. Tasawuf sebagai salah satu cabang ilmu yang harus dipelajari. Dalam perkembangan tasawuf berasal dari gerakan zunud yang kemudian berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmayullah dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aliran Tasawuf, yaitu pengertian, sejarah munculnya, dan dalil-dalil tentang tasawuf. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu pengertian tasawuf, yang kedua sejarah munculnya, dan yang ketiga dalil-dalil tentang tasawuf. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tasawuf. Secara etimologi, tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tashawafa, ya tashawafu, tashawufan. Ulama berbeda pendapat mengenai asal munculnya tasawuf. Ada yang mengatakan dari kata suf, yaitu bulu domba, saf yaitu barisan, safah jernih, dan sufah yaitu serambi Masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasul. Sedangkan secara terminologi, tasawuf juga didefinisikan secara beragam dan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, menurut Ma'ruf Al-Karki, tasawuf menekankan hal-hal yang hakiki dan mengabaikan segala apa yang ada pada makhluk. Yang kedua, menurut Syekh Abu Muhammad Syah bin Abdullah At-Tustari, sufi ialah orang yang bersih dari kotoran, penuh pemikiran dan hanya memusatkan semata-mata pada Allah. Dan yang terakhir, menurut Syekh Ibnu Ajibah, tasawuf ialah ilmu yang akan membawa seseorang agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri dan mempermanisnya dengan amal saleh. Jalan tasawuf diawali dengan ilmu, tengahnya amal, dan diakhiri dengan karunia ilahi. Yang pembahasan yang kedua yaitu sejarah munculnya tasawuf. Tren tasawuf dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad 2 Hijriah sebagai perkembangan lanjut dari kesalehan asketis atau para jahid yang mengelompok di serambi Masjid Nabawi. Cikal bakal munculnya tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri sebagai suatu agama dengan perilaku sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sumbernya. Meskipun secara esensi dipraktikkan sejak awal mula Islam, namun terminologi tasawuf sebagaimana fikih dan kalam tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat. Istilah ini baru dikenal ketika Abu Hashim Al-Kufi mencantumkan kata Al-Sufi di belakang namanya. Namun bukan berarti ia adalah Sufi pertama, karena sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh Sufi yang terkenal seperti Hasan Al-Basri. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dalil-dalil tentang tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup
besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Seperti pada Quran surah Asy-Syams ayat 9, yaitu Qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya, jiwa itu. Ada juga sabda Rasulullah SAW, yaitu man arofa nafsahu faqad arofa rabbuhu, ya artinya barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka ia mengenal Tuhannya. Mungkin sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keturunan Nadara Kika dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang aliran tasawuf, pengertian, sejarah, dan dalil. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian tasawuf. Secara etimologi, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa, yatasawwafu, tasawufan. Ulama berbeda pendapat dari mana asal-usulnya. Ada yang mengatakan dari kata suf atau bulu domba, sof atau barisan, safa atau jernih, dan ada juga yang mengatakan sufah atau serambi masjid Nabi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW. Dari segi kebahasaan, tasawuf menggambarkan keadaan yang selalu berorientasi kepada kesucian jiwa, mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, berpola hidup sederhana, mengutamakan kebenaran, dan rela berkorban demi tujuan yang lebih mulia. Sikap demikian pada akhirnya membawa seorang berjiwa tangguh sekaligus memiliki daya tangkal yang kuat dan efektif terhadap berbagai godaan hidup yang menyesatkan. Dengan demikian, pada dasarnya tasawuf adalah upaya para ahli untuk mengembangkan semacam disiplin riyadhah spiritual, psikologis, keilmuan, dan jasmania yang dipercayai mampu mendukung proses penyucian jiwa atau hati sebagaimana diperintahkan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian sejarah munculnya aliran tasawuf. Sebagian sejarawan mengaitkan sejarah tasawuf dengan Imam Ja'far al-Shadiq ibnu Muhammad ibnu al-Baqir ibnu Ali Zainal Abidin ibnu Husain ibnu Ali bin Abu Thalib. Kenyataannya, metode cinta yang merupakan salah satu esensi tasawuf memang banyak diungkapkan oleh para imam dari kalangan keluarga Nabi. Dalam sejarah pemikiran dan praktik Islam, tasawuf mengalami pasang surut, lahir dan berkembang sebagai suatu disiplin sejak abad kedua Hijriah lewat pribadi seperti Hasan al-Basri dan sebagainya. Seperti diungkapkan oleh para peneliti, dimulai dari jantung kelahiran dan penyiaran agama Islam. Hal ini tampak jelas jika kita lihat domisili tokoh-tokoh perintis kehidupan tasawuf. Pandangan yang menyatakan bahwa tasawuf merupakan imbas kebudayaan Persia kiranya juga terbantah oleh kenyataan ini. Selain jumlah yang sedikit di kalangan penganut tasawuf, awal para sufi asal Persia baru dikenal belakangan. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di dunia Islam. Pada paruh pertama abad ketiga Hijriah, para sufi dalam tahap tasawuf ini mulai memperkenalkan disiplin dan metode tasawuf, termasuk konsep-konsep dan terminologi baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti maqam, hal, ma'rifah, tauhid dalam maknanya yang khas tasawuf, fana, hulul, dan lain-lain. Adapun dalil-dalil tentang tasawuf. Hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsepsi teologi Islam dikemukakan bahwa Tuhan sangat dekat dengan manusia. Dalam firman-Nya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku
bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah mengatakan bahwa Dia dekat dengan manusia dan mengabulkan permintaan setiap hambanya. Kaum Sufi mengartikan doa di sini bukan sekedar doa, tetapi berseru agar Tuhan mengabulkan seruannya untuk melihatnya dan berada dekat dengannya. Dengan kata lain, kaum Sufi berseru agar Tuhan membuka hijab dan menampakkan dirinya kepada yang berseru tentang kedekatan dan pengabulan penampakan wajah Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalah aliran tasawuf dalam kurung pengertian tasawuf, sejarah munculnya tasawuf, dan dalil-dalil tentang ilmu tasawuf. A. Latar belakang. Dalam salah satu hadis menerangkan tentang Islam, iman, dan ihsan. Tasawuf merupakan perwujudan dari salah satu ketiga pilar tersebut, yakni ihsan. Jadi, tasawuf adalah bagian dari syariat Islam. Dengan kata lain, bahwa syariat Islam juga memuat ajaran tentang tasawuf. B. Pengertian tasawuf. Secara etimologi, kata ini berasal dari sufi yang mengandung banyak padanan kata, seperti ahlul al-suffah yang berarti orang-orang miskin yang tak punya apa-apa dan mereka tinggal di masjid. Adapun padanannya dalam bahasa Yunani adalah sophos yang berarti hikmah. Supanah yaitu tumbuhan-tumbuhan berbulu yang hidup di padang pasir. Hal ini dihubungkan dengan para sufi yang memakai pakaian berbulu dan hidup dalam kesederhanaan seperti pohon supanah. Selanjutnya secara terminologi. Secara terminologi saya mengemukakan 4 ahli sufi, yakni Mahrub al-Karaki berkata, tasawuf adalah mengambil hakikat dan berputus asa pada apa yang di tangan sesama makhluk. Yang kedua, Syamlun. Tasawuf adalah bahwa engkau memiliki sesuatu dan tidak dimiliki oleh sesuatu tersebut. Yang ketiga, Muhammad Ali Al-Qasab. Tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul padamu, yang mulia yang dari seseorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Yang keempat, Abu Zaid Al-Haraz. Beliau berkata, seseorang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga penuh hatinya dengan nur Allah yang termasuk di dalamnya lezatnya mengingat Allah. Jadi dari beberapa ringkasan tentang pengertian secara terminologi dan tasawuf dapat kita simpulkan bahwa ilmu tasawuf tersebut ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antar manusia serta berpegang teguh pada janji Allah dan mengikuti syariat Rasulullah dalam mendekatkan diri dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. C. Sejarah munculnya tasawuf. Masa pembentukan pada masa awal Islam, Nabi Khulafaur Rasyidin, istilah tasawuf belum dikenal sama sekali. Namun pada paruh abad ke-1 Hijriah muncul nama Hasan al-Basri, seorang tokoh zahid pertama dalam sejarah tasawuf. Hasan al-Basri tampil pertama dengan mengajarkan ajaran khauf, takut, dan raja berharap. Lalu ajaran masa pengembangan. Pada masa pengembangan terjadi kurun antara abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada kurun ini muncul 2 tokoh termuka, yakni Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Hallaj. Muncul 2 mazhab yang saling bertentangan, yakni mazhab tasawuf Sunni al-Junaid dan mazhab tasawuf Sami falsafi Abu Yazid dan al-Hajjaj. Perlu diketahui bahwa pada kurun ini tasawuf mencapai tingkat tertinggi dan jernih serta memunculkan tokoh-tokoh terkemuka yang menjadi panutan para sufi setelahnya. Masa konsolidasi. Masa konsolidasi terjadi pada kurun abad 5 Masehi. Ini sebenarnya kelanjutan pada pertarungan 2 mazhab yang saya sebutkan sebelumnya. Pada kurun ini pertarungan dimenangkan oleh mazhab tasawuf Sunni dan mazhab saingannya tenggelam. Masa falsafi. Masa falsafi terjadi pada abad 6 dan 7 Hijriah. Ini muncul dua hal yang penting, yakni pertama, kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat maka muncul menjadi tasawuf falsafi, dan kedua, munculnya orde-orde dalam tasawuf. Yang terakhir, masa pemurnian.
Menurut A.J. Arberi, sebagaimana dikutip Amir Syukur pada Ibnu Arabi, Ibnu Farid, dan Ar-Rami adalah masa keemasan gerakan tasawuf baik secara otomatis maupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui tarekat-tarekat. Pembahasan saya yang terakhir dalil-dalil tentang tasawuf. Pertama, surat Al-Maidah ayat 35 dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjanjilah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.